Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua berada pada kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan pangan nasional. Berikut ini kajian yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian ketahanan pangan, yang kedua, macam-macam komoditas pangan di Indonesia, dan yang terakhir, pengelolaan ketahanan pangan. Kompetensi dasar serta indikator yang harus diampu oleh siswa. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional di Indonesia, baik dari segi pengelolaan serta prospek ke depannya. Indikatornya meliputi pertama, menjelaskan pengertian ketahanan pangan nasional, yang kedua, menganalisis ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan komoditas utama, dan yang terakhir, memprediksi ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan pengelolaannya. Apa sih ketahanan pangan nasional itu? Lalu bagaimana kita untuk mencapai indikator-indikator tersebut? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Terdapat 4 macam komoditas pangan di Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian, dan kedua perkebunan, ketiga perikanan, dan terakhir peternakan. Yang pertama yaitu pertanian. Menurut pengertiannya, pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Untuk persebaran hasil pertanian di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah padi atau beras, dihasilkan oleh wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya adalah jagung. Jagung dihasilkan oleh wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Yang selanjutnya yaitu ubi kayu atau singkong, dihasilkan oleh wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selanjutnya yaitu kacang tanah. Kacang tanah dihasilkan oleh beberapa wilayah, diantaranya yaitu Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk kedelai dihasilkan oleh wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Yang kedua yaitu perkebunan. Menurut pengertiannya, perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Untuk komoditas perkebunan antara lain, yang pertama yaitu perkebunan teh, yang kedua perkebunan tebu, yang ketiga perkebunan kelapa. Dari semua perkebunan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu perkebunan kopi yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi, dan Flores. Untuk perkebunan coklat tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Yaitu perkebunan lada, perkebunan cengkeh, serta perkebunan kelapa sawit. Yang selanjutnya yaitu perkebunan karet dan juga perkebunan vanili.
selanjutnya terdapat juga perkebunan pala yang berada di Jawa Barat dan Maluku, serta perkebunan tembakau yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber hayati perairan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari sumber daya laut, yang merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui, namun ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya laut secara terus-menerusan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, protein hewani, energi, bahan baku, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara. Untuk penangkapan ikan, meliputi nelayan tradisional dan modern. Untuk budidaya selanjutnya yaitu budidaya udang dan bandeng yang tersebar di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan merupakan kegiatan pengembangbiakan dan pembudidayaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Terdapat beberapa ternak yang diantaranya yaitu ternak sapi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ternak kerbau di Aceh, Sulawesi, dan Jawa. Ternak kuda di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat, serta ternak babi yang tersebar di Bali, Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Pengelolaan ketahanan pangan meliputi strategi dalam pembangunan ketahanan pangan, yaitu diantaranya peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Revitalisasi industri, hulu produksi pangan, meliputi benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian. Revitalisasi industri, pasca panen dan pengelolaan pangan. Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada, meliputi koperasi, UKM, dan lumbung desa. Yaitu sistem ketahanan pangan, diantaranya sistem ketersediaan atau food availability, akses pangan atau food access, serta penyerapan pangan atau food utilization. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Musim ini sangat berpengaruh terhadap hasil dan produksi pertanian. Infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai baik di darat, laut, maupun udara akan mempercepat proses distribusi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, selanjutnya adalah lahan, merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Nah, selanjutnya adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi yang dimiliki, maka akan semakin mudah dalam melakukan proses produksi maupun peningkatan hasil produksi di suatu wilayah atau negara. Demikian penjelasan dari materi ketahanan pangan nasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!